Shalom, ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan singkat Komisi Pelayanan Perempuan, Rabu 16 Februari 2022. Rabu 16 Februari 2022, kita memiliki tema Celakalah Kamu. Celakalah kamu yang terdapat di dalam Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 52. Lukas pasal 11 ayat 37 sampai ayat yang ke-52. Tema renungan firman Tuhan dalam Komisi Pelayanan Perempuan ini terdapat di dalam renungan harian sahabat dengan tema Celakalah Kamu. Bagi kita, ibu-ibu yang terkasih yang sudah menaikkan pujian rohani, berdoa dan membaca Alkitab dari Lukas pasal 11 ayat 37 sampai ke-52, kita akan melanjutkan kepada ayat yang ke-52 untuk kemudian merenungkan secara singkat. Lukas pasal 11 ayat 52 di dalam judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal 11 ayat 52. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Demikian firman Tuhan. Bagi kita yang dikatakan berbahagia ialah kita yang merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, dan juga melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Nah, ibu-ibu terkasih, berbicara tema tadi kita sudah membaca dari Lukas pasal 11 ayat 52. Kemudian tema kita memiliki celakalah kamu ini. Berbicara celakalah kamu, ibu-ibu yang terkasih, ada satu kisah yang akan mengantar kita bagaimana sih kategori disebut celaka. Ada ilustrasi yang membicarakan kasih yang tak terbatas. Dikisahkan ada seorang pemuda hanya tertunduk lesu memandang tiang gantungan yang menanti di hadapannya. Andaikan ia tahu akan berakhir begini, tentu tidak akan sekarang ia akan digantung mati, atau bagi dia sudah terlambat untuk tidak melakukan yang tidak sesuai dengan hukum. Nah, dikisahkan seorang petugas mengikat pemuda itu dengan tali dan mempersiapkannya untuk digantung. Sambil menuju tiang gantungan, terlintas di pikiran pemuda itu, ibunya juga satu-satunya keluarga yang tinggal sedang menangisi dirinya. Pemuda tadi ingat ketika dia akan digantung, ibunya tinggal seorang diri. Kini dia akan meninggalkannya karena akan dihukum gantung. Tinggal menunggu lonceng berbunyi di daerah itu, di negara itu dikisahkan ketika ada orang yang akan dihukum mati, akan mendengarkan bunyi dari lonceng, baru petugas membuat pidana atau terdakwa dihukum mati, tergantung hidup-hidup. Nah, peraturan itu atau hukuman gantung dilaksanakan setelah lonceng besar berbunyi. Ia sudah pasrah dan menunggu ajalnya. Pemuda tersebut, ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sudah pasrah menunggu bunyi lonceng besar berbunyi. Nah, saat itu kira-kira pukul 11 siang hari. Ditunggunya 1 jam, 2 jam. Lonceng tidak juga berbunyi hingga pukul 2 siang. Di dalam hatinya, pemuda itu berkata, berarti kematianku sudah sangat dekat, kata dirinya, pikir pemuda tersebut. Akan tetapi lonceng tidak juga berdentang hingga pukul 5 sore. Lonceng itu memang bergerak sejak siang, namun ternyata tidak ada bunyinya nih lonceng tersebut. Saat itu pukul tadi 11, lonceng sudah kelihatan bergerak, tetapi tidak ada bunyinya sekali lagi. Pemuda itu juga bingung dan
Penegak hukum dan orang-orang atau masyarakat saat itu juga bingung. Lonceng itu bergerak tetapi tidak berbunyi. Nah, ibu-ibu yang terkasih, dikisahkan juga ternyata bunyi yang dikeluarkannya itu tidak ada, melainkan di dalam lonceng itu atau dari kejauhan ada tetesan darah di tengah-tengah lonceng besar tersebut. Ternyata dikisahkan ada seorang wanita tua yang menahan lonceng tersebut, atau dia di dalam lonceng menahan bola di dalam lonceng hingga tidak terdengar. Artinya ibu-ibu bisa membayangkan lonceng di tengahnya kan ada besi kecil atau sebut saja bola kecil, dan bola itu ditahan oleh ibunya bergerak sehingga tidak ada bunyinya sama sekali. Saat lonceng tersebut dipukul, wanita tersebut menjepitkan dirinya di dalam lonceng besar itu. Dan wanita ini tak lain adalah ibu sang pemuda yang akan dihukum gantung. Akhirnya pemuda tersebut dibebaskan dari hukumannya karena lonceng tersebut tidak juga berbunyi sesuai dengan peraturan yang ada. Sekali lagi, kalau ada bunyi lonceng besar, maka terdakwa atau hukuman mati gantungan dapat dilakukan, tetapi tidak ada bunyi kalaupun loncengnya bergerak. Begitu besarnya. Kembali kepada kisah wanita tua tadi, kisah dari ibu terdapat begitu besarnya cinta ibu kepada anaknya ini hingga dia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan anaknya tidak digantung. Dan bahkan ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pemuda tersebut dibebaskan dari hukumannya karena lonceng tersebut tidak juga berbunyi sesuai dengan peraturan yang ada. Begitu besarnya cinta ibu terhadap pemuda itu. Nah, hingga dia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan anaknya yang terkasih. Ibu itu yang dikisahkan dalam ilustrasi melambangkan Tuhan kita juga, Yesus Kristus, yang telah rela membayar harga yang seharusnya menjadi tanggungan kita di kayu salib. Nah, berbicara celakalah kamu ini, dalam ilustrasi tersebut ada kisah tadi, ada aturan di mana harusnya pemuda itu digantung, tetapi tidak karena loncengnya tidak berbunyi. Aturan pada saat itu, kalau berbunyi baru digantung, tetapi tidak bunyi, makanya anak itu dibebaskan. Luar biasa aturan yang berlaku. Bisa dibatalkan karena hal-hal yang bijaksana, yakni ada seorang ibu. Saat ini kita tidak akan menyoalkan apa penyebab pemuda itu harus dihukum gantung. Tapi kita melihat bagaimana ada aturan yang disesuaikan atau aturan tersebut dapat ditinjau karena ada kasih sayang. Nah, dalam kisah Alkitab Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 52, celakalah kamu, kata Tuhan kita Yesus Kristus kepada ahli-ahli Taurat. Kata tersebut, celakalah kamu, menjadi kata peringatan yang Yesus Tuhan kita sampaikan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam pembacaan Lukas pasal 11. Ayat 37 sampai ke 52. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang senang berkumpul untuk berdoa dan bersama-sama mempelajari kitab suci. Sedangkan ahli-ahli Taurat adalah para rabai atau rabi yang mempelajari dan memperdalam kitab Taurat. Tentu jika melihat dari definisi tersebut, mereka adalah orang-orang yang paham mengenai budaya, mengenai aturan dan perintah yang terdapat di dalam kitab Taurat. Nah, yang menjadi masalah nih ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, masalahnya muncul ketika pengetahuan yang mereka miliki dijadikan senjata untuk menghakimi orang lain. Seperti tadi dalam Lukas pasal 11 ayat ke-52. Demikian firman Tuhan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada kata kunci pengetahuan. Atau dalam bahasa Yunaninya, kunci pengetahuan itu berbicara genos. Genos ini berbicara knowledge, ilmu pengetahuan.
Tetapi dalam bahasa Yunaninya, genos ini berbicara kebijaksanaan, berbicara pengetahuan. Sekali lagi, genos dalam Lukas pasal 11 ayat 52, atau LAI memberi terjemahan kunci pengetahuan. Yang tadi bahasa Yunaninya, genos, itu menjadi senjata untuk menghakimi orang lain bagi para ahli-ahli Taurat. Dan mereka menggunakannya untuk hal-hal keuntungan diri mereka sendiri. Inilah teguran keras yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuhan kita Yesus Kristus memberikan cara pandang yang baru dalam melaksanakan hukum Taurat di kehidupan sehari-hari. Yesus menegaskan bahwa di balik setiap aturan yang terdapat dalam Taurat terkandung nilai yang berharga. Contoh mengenai persepuluhan. Memang menurut hukum Taurat, 1/10 dari harta kekayaan seseorang termasuk hasil panen harus dipersembahkan kepada Tuhan. Namun menurut Yesus Tuhan kita, menolong orang lain tidak kalah penting dari hukum persepuluhan tersebut. Seperti tadi ilustrasi, memang betul ada hukuman gantung, tapi ketika tidak ada bunyi lonceng besar, karena ada ibu yang menahan lonceng tersebut, bola lonceng tersebut untuk tidak berbunyi, bahkan sampai mempertaruhkan dirinya, tubuhnya untuk berdarah, sehingga anak atau pemuda tersebut dibebaskan. Di situ ada kasih. Hukuman tidak kaku, hukuman memang betul untuk mengatur, tapi dalam mengatur itu tidak kaku karena ada kasih untuk saling mengasihi sesama manusia. Seperti halnya tadi contohnya mengenai hukum Taurat mengenai persepuluhan. Benar, 1/10 atau 1/10 diberikan kepada Tuhan. Tetapi ada yang lebih utama lagi, yakni tidak kalah penting untuk dari persepuluhan tersebut mengasihi atau tolong-menolong kepada sesama. Dari pengajaran yang Yesus sampaikan kepada orang-orang atau ahli Taurat dan Farisi dan kepada kita saat ini, maka celakalah kita jika kita hanya terpaku pada aturan keagamaan dan mengabaikan nilai kemanusiaan. Apabila kita sungguh memahami dan memperdalam iman kepercayaan kita mengenai kasih, maka seharusnya iman tersebut menuntun kita untuk memiliki hubungan yang baik, saling mengasihi dengan Allah dan sesama manusia dan ciptaan Allah. Mari kita memperdalam iman kepercayaan kepada Allah dengan mengamalkan cinta kasih kepada sesama dan alam ciptaan Tuhan yang telah diberikan kepada kita, untuk kita tidak mengalami celakalah, untuk tidak mengalami pergumulan, karena kita memakai aturan untuk menghakimi, memakai aturan dengan begitu kaku, tidak dengan mengasihi. Sementara kita sudah lebih dahulu dikasihi oleh Allah, maka dari itu kasihilah sesama manusia melalui aturan, dengan aturan tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kian Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang sudah membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama membawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat, dan bersama-sama mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, yang telah menyelamatkan kami memperantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Kami tak henti-henti mengucap syukur ya Allah untuk setiap berkat yang Tuhan nyatakan dan berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau ya Allah, baik sebagai Komisi Pelayanan Perempuan atau kaum perempuan bersama pendeta, mau terus merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami telah membaca dalam Lukas pasal 11 secara khusus ayat 52, di mana ada aturan untuk mengatur, tapi aturan tidak membuat orang lain celaka. Aturan tidak membuat kesengsaraan atau penderitaan bagi orang lain, tetapi dengan aturan itu untuk proses penataan, dan di dalam penataan itu ada kasih,
mengasihi sesama manusia dan sesama ciptaan. Mampukan kami ya Allah di tengah-tengah Komisi Pelayanan Perempuan, di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat untuk dapat mengasihi sesama manusia dan sesama ciptaan Allah, untuk kemudian kami tidak mengalami celaka seperti perkataan Tuhan kami Yesus Kristus kepada ahli Taurat dan Farisi. Mampukan kami pribadi lepas pribadi Allah untuk mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kami memperantara Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang Maha Baik, kami juga bersama-sama membawa setiap pokok-pokok doa kami secara pribadi bagi kami yang sedang sakit atau keluarga kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ananda, Mikael, Arisa, Sitompul, dan Ibu Florentina Novitasari. Bagi kami atau anggota keluarga kami yang sedang dalam proses pemulihan, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Richard Manulang. Berkati baik kami maupun keluarga kami melalui obat-obatan, istirahat, perhatian keluarga, dan iman pengharapan kepada Tuhan saja yang membuat pribadi lepas pribadi mengalami pemulihan dan kesembuhan. Kami juga mengucap syukur ya Allah, Tuhan telah menambahkan usia untuk pribadi lepas pribadi tengah-tengah kami, dan kami mendukung dalam doa bagi mereka, yakni untuk Bapak Penatua Sardol Wasner Sinaga, Ibu Penatua Yanti Isnawati, Ibu Sarma Hutasowit, Ibu Lili Dahlia Sembiring, Bapak Panghiutan Sitompul, Saudari Febriani Elizabeth Simanjuntak, dan Ibu Neti Amria Sihombing. Kami percaya dan mengimani tidak saja pertambahan usia, Tuhan tambahkan kebijaksanaan, kesehatan, kesukacita, dan pakai mereka satu persatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk dua keluarga terkasih di Persekutuan GKP Jemaat Jati Asih. Untuk keluarga Bapak Boy, Christian, Maikari, dan untuk keluarga Bapak Cassandra Daniel Hasianturi. Berkati kami Allah baik sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, dan keluarga besar ya Allah, jauhkan dari mara bahaya penyakit apapun ya Allah, ke dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Kami juga berdoa ya Allah bagi kami sebagai pendeta, penatua, pengawas perpelatihan jemaat, komisi kategorial maupun non-kategorial, komisi membantu setempat, guru TK, dan unit TK. Kami berdoa juga untuk Ibu Koster dan keluarganya. Berkati kami pribadi lepas pribadi ya Allah. Dalam khususnya pandemi virus corona ini Allah, baik jemaat Jati Asih bersama persekutuan dan bangsa Indonesia bahkan dunia ini dimampukan untuk melalui pandemi virus corona ini ya Allah. Kami juga mohon dijauhkan dari bencana alam. Ya Allah, kami juga mempersiapkan pokok-pokok doa kami di dalam hati kami. Baik kami mendoakan bagi anak-anak, bagi suami yang merindukan prestasi dalam pendidikan, pekerjaan, merindukan buah hati, partner kehidupan, berkati ya Allah kesabaran dan kesukacitaan. Kami pribadi lepas pribadi untuk dimampukan melihat berkat Allah secara luar biasa. Kami berdoa juga untuk Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, dan juga bagi keluarga pendeta dan keluarga pendeta emeritus, baik mereka yang juga sedang terpapar akibat virus corona ataupun karena sakit penyakit, dan ada lagi pergumulan lainnya. Tuhan jamah mereka seperti Tuhan telah memberkati kami. Kami tahu ya Allah juga berdoa untuk bangsa Indonesia dijauhkan bencana alam. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin, aparatur tertinggi hingga terendah. Kiranya Indonesia semakin toleransi umat beragama. Dan kami berdoa untuk tim kesehatan, tim keamanan dalam pandemi virus corona ini, dapat Indonesia dan dunia dimampukan melaluinya. Untuk setiap pokok-pokok doa kami ini, ya Allah, jauh daripada sempurna. Untuk itu kami menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang rindu mengucap syukur melalui persembahan,
dipersilahkan menghimpun secara mandiri dan memberikan kepada bendahara, yakni baik penatua melalui cash secara langsung tunai atau melalui transfer seperti nomor rekening yang terdapat di warta jemaat. Atau bagi kita juga yang melanjutkan tata kebaktian secara mandiri melalui doa penutup dan memuji Tuhan. Tuhan memberkati kita untuk mengasihi melalui aturan itu untuk penata layanan, untuk penataan lebih baik lagi, bukan untuk saling membuat orang lain menderita, membuat aturan itu sebagai senjata. Karena kita tidak mau disebut, diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus celaka, tapi kita rindu Tuhan berkata, berbahagialah, dan kita rindu untuk Tuhan pakai untuk saling mengasihi melalui aturan. Tuhan memampukan dan memberkati. Amin.